Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Yang kita muliakan seluruh Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, dan yang kami bangga-banggakan seluruh peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Yang pertama dan yang paling utama dan wajib kita utamakan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan tausiah di hari ke-21 Ramadan hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kegelapan minaz zulumati ilan nur ke alam yang terang benderang. Hari ini adalah tausiah Ramadannya pun. Maaf Ustazah, saya tadi sekalinya terlambat sedikit. Ini nggak apa-apa, Chan. Alhamdulillah Chan bisa bergabung. Alhamdulillah hari ini kita sudah di Ramadan yang ke-21. Sehat semua ya? Sehat saja. Alhamdulillah. Hari ini temanya adalah sholat tarawih dan witir yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Zaini LC SPD. Tapi sebelum Sidin memulai, minta rela minta maaf mengingatkan kembali untuk open kamera biar kita mendapatkan rahmat. Ini geleng-geleng kepala siapa ini? Gina Syakira. Gina, ini. Jangan ya. Alhamdulillah sudah banyak yang open kamera. Terima kasih banyak sudah menjalankan apa yang Ustazah ucapkan. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ustadz Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan wa farada lana fihi as-siyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi amarna bil qiyam. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram mudirul al-madrasah al-mutawassitah al-mumayyazah Citra Madinatul Ilmi al-Ustadz Arif Baitika Rahman. Wakadzalika al-asatidah
al-mukarramin wal ustadzat al-mukarramat wa abna'i at-tullab as-salihin wa banat at-talibat as-salihat. Alhamdulillah, di pagi hari Ramadan yang ke-21 ini kita bisa bertemu kembali lewat media Zoom online kita dengan agenda tausiah Ramadan, yang mana pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan amanah dengan membahas masalah sholat tarawih dan witir. Begitulah sajalah. Nah, jadi sholat tarawih dan witir yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, meskipun sekarang sudah di hari yang ke-21, nah ini perlu kita pelajari ilmunya. Karena segala sesuatu ibadah itu harus dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita beramal, ada landasannya. Kenapa kita melakukan ini? Yang pertama tadi Ustadz menyebutkan tentang hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum tentang bulan Ramadan dan secara khusus adalah tentang Lailatul Qadar. Secara umum tentang bulan Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man qoma Ramadan, barang siapa yang berdiri melakukan sholat ibadah di bulan Ramadan, dia mengerjakan sholat itu imanan, karena beriman. Itu landasan niatnya yang mendorongnya. Yang kedua adalah wahtisaban, dan mengharapkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka sudah dilakukannya. Kemudian secara khusus lagi Rasulullah mengatakan, man qoma lailatul qadri, siapa yang beribadah sholat di malam Lailatul Qadar karena beriman dan mengharap pahala juga, maka akan diampuni dosanya yang terdahulu. Kemudian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa, disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang beliau larang, fantahu, maka berhentilah. Nah, dengan dasar hadis-hadis dan juga ayat Al-Qur'an ini, maka kita berupaya untuk bersungguh-sungguh memperbaiki ibadah kita, meluruskan niat kita, supaya kita benar-benar mendapatkan sesuatu manfaat dari bulan Ramadan ini, yaitu dosa kita diampuni. Kenapa? Dalam hidup kita ini yang utama itu adalah agar dosa-dosa kita diampuni. Bukan sekedar kita pengen dijadikan orang kaya, orang bahagia, ya. Itu tidak akan dicapai jika dosa kita tidak diampuni. Kalaupun dicapai, maka itu percuma, ya, kalau dosanya tidak diampuni. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Apalagi ada sebuah hadis yang agak menyindir kita ini, ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah, wailun, celaka. Nah, kita ini bisa celaka nih bulan Ramadan ini. Liman adraka Ramadan, bagi orang yang menemui, berjumpa dengan Ramadan. Walam yughfar lahu, kemudian Ramadannya berakhir, tetapi Allah tidak. Ustaz ini
Ini Sidin benarnya nih. Tarawih ya. Baca ininya keluar, Ustaz. Kita tunggu dulu lah. Mungkin sinyal di tempat Sidin. Ya, keluar sendiri nih ya. Yes. Nah, jadi itu tadi landasannya ya. Kemudian istilah sholat tarawih ini penamaannya dari ulama. Kenapa? Karena dulu ketika Rasulullah menyampaikan hadis yang siapa yang beribadah di Ramadan itu, Rasulullah pada suatu malam keluar. Jadi Rasulullah menyampaikan secara umum. Jadi silahkan ibadah sholat sunat masing-masing. Ya. Maksudnya adalah untuk sholat khusus di malam hari di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah pada suatu malam keluar, di suatu malam bulan Ramadan keluar ke masjid. Kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Lalu beliau sholat. Kemudian sahabatnya pun ikut, ya, ikut sholat. Kemudian pada malam kedua beliau keluar lagi ke masjid. Karena malam pertama ini baru sedikit, lalu mereka mengasih kabar kepada yang lain, lalu yang lain pada tahu, maka yang lain pada ikut lagi. Bertambah pada malam kedua. Kemudian pada malam ketiga bertambah lagi orangnya. Dalam sebuah riwayat malam ketiga ini Rasulullah tidak keluar lagi, ya. Tidak mau keluar bersama. Kenapa? Semakin banyak orang yang ikut sholat. Dalam riwayat lain dikatakan malam ketiga Rasulullah masih keluar, tapi malam keempat Rasulullah tidak keluar lagi. Kemudian di pagi harinya, di subuh hari, Rasulullah menemui para sahabatnya, kemudian menyampaikan, sesungguhnya aku sudah tahu apa yang kalian lakukan, yaitu ingin sholat bersamaku, ya. Sampai malam ketiga, sampai malam keempat. Cuman aku sengaja tidak keluar pada malam ketiga atau yang keempat itu, karena apa? Aku khawatir kalau seandainya nanti, ya, bisa jadi Allah wajibkan lagi. Kan sebenarnya sudah Allah wajibkan sholat 5 waktu. Cuman sholat 5 waktu kan sehari semalam. Nah, barangkali nanti bisa jadi Allah tambahkan lagi dengan sholat tahunan. Ya. Nah, saya khawatir kalau diwajibkan Allah ada sholat lagi, sholat Ramadan, lalu kalian tidak sanggup melaksanakannya, maka saya khawatir, maka saya tidak keluar lagi pada malam yang ketiga atau yang keempat itu. Nah, inilah salah satu sumber tentang masalah sholat tarawih, ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ya, lalu di zaman Umar bin Khattab melihat banyak orang yang sholat tarawih di masjid terbagi-bagi, ada di pojok sini, ada di depan, ada di belakang. Akhirnya Umar sebagai khalifah itu menunjuk seorang imam yang bernama Ubay bin Ka'ab untuk mengimami, ya, sholat, ya, sholat tarawih, ya. Maka sholatlah dengan imam yaitu Ubay bin Ka'ab, ya. Nah, ini gambaran tentang sholat tarawih, ya. Nah, itu dulu mukaddimah yang Ustadz sampaikan, ya. Ustadz memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan sesuatu, apakah itu yang didapat di lingkungannya atau beberapa hal yang mungkin
menjadi dalam benak pikirannya atau pertanyaan-pertanyaan. Ya, itu dulu dari Ustadz. Ustadz berikan kesempatan untuk menanggapi apa yang saya sampaikan. Insyaallah yang disampaikan Ustaz Zaini. Jadi, alhamdulillah di peserta kali ini di angka 144. Silakan jika mau bertanya, raise your hand. Oke, alhamdulillah ada Sabila dan ada Abi. Oke, yang pertama baiklah kita persilakan kepada Abi Manyu, duet Majalintang dari kelas 8C. Silakan. Assalamualaikum Ustaz Zaini. Waalaikumsalam. Ya, Abi. Ustaz Zaini, tarawih itu bisa dibilang full tarawih kalau witirnya juga dikerjakan atau cuma 20 rakaat? Rakaatnya aja yang dikerjakan Ustaz. Terima kasih. Ya, silakan lagi yang berikutnya, siapa lagi? Sabila, Ustaz. Ya, silakan. Ustaznya Sabila Mukarramah dari kelas 8A. Assalamualaikum Ustadz. Bilang Mukarramah, silakan. Kalau misalnya kita masbuk pada saat sholat tarawih, apakah kita menyambung mengikuti jemaah atau sholat isya terlebih dahulu apabila kita tuh belum melaksanakan sholat isya? Ya, bagus. Ya, kalau ya ini ada dua yang langsung, kemudian ada juga satu ya yang tertulis Ustaz aja. Betul, Ustaz, di kolom chat kita dari Raudatul Ajara. Apa hukum sholat tarawih dikerjakan di rumah secara munfarid? Okay. Ya. 3 dulu nih, Ustaz. Ya, mungkin secara keseluruhan. Jadi pertama tarawih dulu. Arti tarawih itu sebenarnya adalah sholat yang dilakukan dengan ada istirahat atau santai ya. Jadi tidak berurutan langsung lakukan ya. Jadi ada waktu istirahatnya ya. Apakah 2 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat santai dulu ya. Nah, terutama ini penduduk Mekah itu mereka kalau sholat tarawih kemudian 2 rakaat, kemudian rakaat yang berikutnya yang 2 rakaat lagi berarti 4 sudah. Setelah 4 rakaat mereka santai dulu sejenak ya, santai sejenak dulu. Bahkan santainya itu sempat tawaf ya, tawaf di Ka'bah Baitullah ya, 7 putaran ya. Nah, terutama yang dekat itu selesai 7 putaran. Kalau sekarang mungkin semakin padat ya, tidak bisa mungkin bagi yang jauh ya. Nah, kalau zaman dulu kan orang tidak terlalu banyak ya itu. Nah, itu kemudian bagaimana kata Abi tadi kalau sholat tarawihnya ini cuman sholat tarawihnya aja yang dikerjakan kemudian witir ya. Ini witir sebelum membahas ya, kita sekaligus juga dengan witir sebenarnya ya. Jadi sebenarnya waktunya ini fleksibel ya, antara sholat tarawih dengan witir sama, yaitu dilaksanakan setelah sholat isya ya. Nah, tadi ada yang bertanya ya, sholat isya dulu ya. Bila orang sudah sholat tarawih mulai, sementara kita belum sholat tarawih, sholat isya, nah tidak apa-apa tinggalkan itu, kita sholat isya aja dulu, kemudian nanti sholat tarawihnya boleh tidak berjamaah ya, sendirian boleh bila kedadak. Lebih bagus kalau bisa adalah sholatnya berjamaah ya. Nah kemudian tadi kata Abi, kalau apa ya, sholatnya witirnya tidak yang 20 saja ya. Nah, jadi Abi masalah sampai masalah rakaat saja ya. Masalah rakaat saja itu saja tidak sampai 20. Kalau bisa 20 lebih bagus, ini terutama mazhab Syafi'i ini lebih mengutamakan yang 20 ya. Ya. Misalnya rasa kebanyakan 20, ya, 8 juga boleh ya.
8 juga boleh. Ya. Nah, kemudian ternyata sholatnya yang selesai cuman sholat tarawih saja. Lalu sholat witirnya ternyata mungkin apakah tadi sakit perut, akhirnya pulang, atau ada sesuatu hal ya yang harus tidak bisa ikut baik berjamaah atau sendirian, maka itu boleh di witirnya dikerjakan belakangan. Ya. Misalnya ngantuk Pak, setelah sholat tarawih terabah teguring. Nah, maka sholat witirnya kada umpat berjamaah ada apa-apa ya, boleh aja karena malam imbah kebangun sebelum sahur masih boleh ya. Bahkan sampai-sampai orang yang kada sempat sholat tarawih nih, kemudian tapi bangunnya sudah pas hendak sahur, maka ini boleh sholat tarawihnya sebelum datangnya waktu subuh. Nah, sebelum sahur kah atau sesudah sahur kah, yang penting masih ada waktu sebelum subuh. Inya sholat upayakan dulu kalau bisa sholat tarawih dulu. Nah, seberapa ya mampunya ya. Bila 8 ya 8. Bila kawa 20 alhamdulillah ya. Nah, ini artinya fleksibel lah. Ya, boleh aja sampai hendak subuh kah ya. Yang penting dilaksanakan ya, dilaksanakan. Kalau bisa tadi tambahin niatnya ulun nih ya Allah yang melaksanakan ini karena ulun beriman dengan pian, dengan nabi pian yang menyuruh, dan ulun berharap pahala, dan ulun berharap agar dosa ulun diampuni. Kenapa? Karena kada ada lagi sholat ya tarawih di luar Ramadan ya. Nah itu. Kemudian apa tadi yang ketinggalan lagi dari Sabila, apa tadi? Kalau misalnya kita masbuk pada saat sholat tarawih, apakah kita langsung menyambung mengikuti jemaah atau sholat isya terlebih dahulu apabila kita belum melaksanakan sholat isya? Jadi tadi kalau belum sholat isya, udah utamakan isya aja dulu, ya, isya dulu, baru tarawih ini. Sampai tarawih ini bagi orang yang musafir pun bila inya kawa, sholat isyanya di jamaknya lawan maghrib, jamak takdim, lalu dikerjakannya waktu maghrib. Nah, maghrib digawinya, isya digawinya, padahal jamaknya jamak takdim. Nah, imbah itu padahal waktu isya belum mulai. Nah, tadi yang fardu aja boleh ditarik, ya, digabung. Nah, bila inya tuntung sudah sholat jamaknya, imbah itu selajurnya, ya, karena waktunya hendak terbang kah, hendak apakah, ya, kerjakan tarawih semampunya, ya, nah, semampunya. 8 kah, 20 kah, ya, nah silahkan. Cuman bila minyak sudah sembahyang isya, lalu masbuk, ya, masbuk sholat tarawihnya, nah, ya ini boleh aja menambahi nang serakaatnya, ya, boleh aja misalnya masbuk serakaat, ya, nah, itu boleh aja, ya, karena sholat tarawih ini boleh berjamaah, boleh juga munfarid. Nih tadi ada pertanyaan yang tertulis tadi lah, apa tadi ini pertanyaannya? Nah, ada terlihat tulisannya. Nah, Apakah hukum izin Ustaz? Apakah hukum sholat tarawih dikerjakan di rumah secara munfarid ya? ya, jadi boleh aja juga di rumah juga boleh, ya. Di masjid boleh, cuman kata ulama yang afdal itu di masjid, ya. Bila kawa di masjid, ya. Nah, bertemu dengan banyak orang. Cuman bilanya Pak, apa koler kah ke masjid, lagi koler misalnya, ya, jauh kah masjidnya, nah maka boleh aja nya di rumah, bila kawa di rumah berjamaah, ya, berjamaah bersama keluarga yang di rumah. Nah, bila misalnya disuruh jadi imam lah, sekali-sekali bisa aja jadi imam, ya, disuruh mama abah jadi imam misalnya, terutama yang lakian nih, ya, karena sudah sekolah, sudah bisa baca Quran, ya, meskipun sedikit-sedikit salah bacaan, kadang pasih banar, ya insya Allah, ya, sama aja yang lain kurang lebih kayak itu juga, kecuali
yang lainnya lebih bagus ya, maka yang lebih bagus upayakan jadi imam ya. Nah, ini kan di masyarakat kita, jadi tarawih ini lihat kondisi ya, lihat kondisi. Bila kondisi masyarakatnya ini banyak orang tua, banyak orang yang buru-buru, maka jangan panjang-panjang benar ya. Ada apa-apa ayatnya Alhaqumut takasur, kemudian qul huwallah, ada apa-apa ya. Tapi bila masyarakatnya itu semangat, misalnya lingkungan pesantren pada hafal-hafal Quran, maka itu bagus yang terpanjang sedikit. Ya, misalnya surah apa? Walaili idza yaghsha, ya, wadduha, sampai ke bawah itu lebih bagus ya. Atau ayat yang mana yang ingin hafal, juz mana yang ingin lancar. Nah, boleh aja surah Yasin kah jadi imam ya. Cuman biasanya Allahu Akbar waladhdallin amin Yasin. Allahu Akbar, hanya Yasinnya aja, jadi kada dilanjutkan ya. Nah, kalau bisa tuh minimal 3 ayat ya. Nah, kira-kira orang selesai membaca Al-Fatihah. Ini kadang-kadang makmumnya ada tuntung baca Fatihah. Nah, terutama yang baca qul huwallahu, Allahu Akbar. Makmumnya aja belum tuntung lagi baca Fatihah. Nah, jadi dikira-kira santai bacanya ya. Bila qul huwallahu tuh santai sedikit. Imbah itu pulang rukunya tuh dilawasi supaya orang yang terlambat tuh sampat ruku bersama kita ya. Nah, itu. Bila ada lagi lingkungannya nih mendukung lagi pada para penghafal Al-Quran, kemudian sepakat semuanya kalau bisa kita sembahyang tarawihnya 1 juz. Nah, bila ada kawas setengah juz kah ya, setengah juz semalaman ya. Nah, syukur-syukur bisa sejuz, maka itu lebih bagus ya. Dulu Ustadz di pesantren Ustadz dulu di Jawa, itu imam-imamnya adalah para ustadz-ustadznya. Dan surah-surah yang dibaca itu adalah target hafalan santrinya. Mulai dari juz berapa? Juz 30, juz 29, 28, 27, 26 ya, juz 1, juz 2. Nah, itu ya. Ya setengah juz lah ya. Bila kawal lagi 1 juz ya. Nah, dulu Ustadz di Jakarta dibawahi kawan, ayo kita sembahyang tarawih 1 juz. Di mana? Di kedutaan Arab Saudi. Nah, imamnya kawan Ustadz orang Banjar juga, teman kuliah, suara bagus, hafal Quran, jadi imam di kedutaan Saudi. Orang Arab aja minta imam orang kita. Kenapa orang Indonesia ini bacaannya bagus-bagus? Imbas sudah tuntungnya sebulanan mengimami, dihadiahkan hanya umroh, jadi nyamannya. Nah, sama kayak di Mekah. Di Mekah tuh kalau sekali-sekali itu tonton ya, secara langsung kah atau siaran ulangnya itu kan rekamannya ada, tulis saja di situ pakai bahasa Arab lah, misalnya sholat tarawih atau sholat tarawih di Mekah. Nah, itu muncul itu tiap malam ya, para imamnya berganti-ganti sholat tarawihnya 1 juz ya. Nah, itu luar biasa nih kalau bisa seperti itulah. Nah, cuman kita lihat tadi kembalikan, bila orangnya orangnya tetapi kuat, maka yang ringkas-ringkas saja ya. Bahkan semalam Ustadz mengimaminya jadi sampai 8. Nah, sampai 8 karena apa? Ada masyarakatnya hendaknya 8 aja ya. Imbas sudah 8 stop dulu Ustadz. Lalu berganti imam. Ada yang mengimami sholat tarawih 3 rakaat lalu bubar ya. Nah, sisanya yang bertahan yang sampai 20 ya. Jadi fleksibel ini lah, fleksibel ya. Nah, jadi bilanya kawa banyak, silahkan ya, karena masing-masing ada landasannya ya, ada dasar hukumnya ya. Jadi kadang harus nangka ini aja ya, yang penting tuh digawi ya. Ya, itu dulu. Siapa lagi nih Ustazah? Gina Syakira. Ini betul Ustadz, dari Gina Syakira Ustadz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau misalkan kita lagi membaca surah Al-Fatihah, tapi imamnya sudah ruku duluan, kita umpat imamnya ruku 2 atau lanjut baca surah Al-Fatihahnya Ustadz? Ya, bagus nih pertanyaannya. Ya, jadi masalahnya itu makanya yang utama itu sebenarnya dulu adalah imamnya. Nah, imam ini upayakan imam yang disenangi oleh makmumnya
kemudian yang mengerti kondisi makmum ya. Harus dipertimbangkan imam itu jangan cepat-cepat ya, harus memberikan waktu buat makmum ini kan ada yang terlambat bacanya. Nah, ketika ternyata ada sesuatu hal kita terlambat ya datang nih, asal jangan diupayakan jangan disengaja lah nih, kebanyakannya disengaja. Santai dulu. Keuyuhan nih rata-rata nih bisa terlihat kan nih para pelajar, para santri kadang-kadang santai dulu karena kebanyakan makan kan. Jadi mbak sudah waladhdallin amin, baca surah sudah hanya Allahu Akbar. Jadi kada sempat lagi baca Fatihah, ini gara-gara kita seorang nih lah. Nah, bisa jadi kita yang salah itu. Imamnya padahal cukup aja memberikan waktu. Nah, kalau karena memang kada disengaja ternyata kita belum tuntung Fatihahnya ya. Lalu imam sudah tuntung, lalu imam ruku, mun bisa lanjutkan sedikit lagi mbah tuh ruku, lalu dalam ruku itu kita sempat bertumakninah bersama imam, nah itu lebih bagus ya. Nah, misalnya kada tuntung Fatihah kita ya, karena kondisi kada disengaja ya. Nah, itu tidak apa-apa. Insya Allah karenanya berjamaah maka dapat tajainya ya, apalagi sholatnya pulang sunat jualah. Nah, sampai sholat wajib pun ya itu masih dimaafkan ya orang yang terlambat yang tidak disengaja. Bila disengaja lambatnya, nah ini berarti ketinggalan rukun ya, ketinggalan rukun Fatihah itu kan rukun ya. Dalam sholat wajib itu rukun, kemudian bersengaja berlambat-lambat ya. Nah, imamnya surahnya pendek pulang, nah itu penyebabnya kita seorang. Nah, maka kita yang mencederai sholat kita ya. Bila kada diterima Allah, bila kada dihargai Allah itu gara-gara kita ya. Jadi pengaruh sholatnya itu ke kita kada tapi ada. Coba perhatikan orang yang sholatnya buru-buru itu kadang-kadang dalam hidupnya pun buru-buru juga ya. Kadang banyak perintah Allah yang ditinggalkan. Ya, sikap akhlaknya kadang-kadang terlihat juga ya. Jadi kalau orang baik akhlak itu maka dilihat dari sholatnya. Kenapa sholat ini yang pertama kali dihisap di hari kiamat, maka bagus-bagus sholatnya ya, terutama Fatihah tadi upayakan ya, sebisa mungkin jangan ketinggalan, kecuali kalau sudah kita kada bersengaja tertinggal juga, nah itu apa boleh buat lah. Nah, dalam sholat wajib ataupun dalam sunat, nah maka kita umpat aja ruku bersama imam ya, semampunya aja ya. Yang kita sampai mana tadi? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, kan sawat lagi. Nah, akhirnya ruku aja sudah ada Bapak. Nah, bila sawat tuntung akan, nah, upayakan bisa tumakninah bersama imam. Seandainya terlambat juga imamnya bangkit sudah ada Bapak juga, insya Allah dihargai aja sholatnya. Sholatnya paling kada dapat pahala jamaahnya aja, tapi sholatnya sah aja. Ya. Apalagi selanjutnya Ustaz dari Noya Salma. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, saat sholat tarawih sudah membaca Al-Fatihah, apakah diwajibkan membaca surah pendek? Jadi namanya sholat sunat ya. Nah, dalam sholat itu yang menjadi rukun utama itu Al-Fatihah ya. Kalau baca surah itu sebenarnya sunnah ya. Jadi seandainya ya ini sudah baca Fatihah, kemudian kenapakah nih pina buru-buru benar kada terbaca surah, sah aja juga ya, sah aja juga. Cuman upayakanlah baca barang bila koler nang panjang nang pendek barang qul huwallahu ahad ya. Yang keduanya qul huwallahu ahad juga kada apa-apa ya. Bahkan nih saya sampaikan, ada seorang imam pokoknya imam di kalangan sahabat Nabi. Inya ini bila sembahyang bacanya qul huwallah terus. Maghrib qul huwallah, Isya qul huwallah, subuh ada juga qul huwallahnya ya. Jadi itu kadang rakaat kedua qul huwallah juga. Maka yang lain ini asaan aneh lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini kenapa? Rasulullah, imam kita ini bacanya qul huwallah terus, qul huwallah terus. Nah, jar Nabi, coba bang takuni inya penyebabnya kenapa? Garang jadinya membaca nih apanya kada hafal surah lain atau apa? Oh inya Rasulullah yang hafal aja surah lain, cuman inya milih qul huwallah aja terus. Ketika ditakuni kepada nang ampun diri, sekalinya apa? Ulun nih jadi kenapa jadi qul huwallah? Ulun nih cinta benar lawan qul huwallah itu. Pokoknya membaca qul huwallah ini merasuk ke dalam jiwanya,
menjadi akidah pegangannya, akhirnya qul huwallah terus karena kecintaannya. Nah, ketika disampaikan itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah apa? Beritahu dia bahwa Allah mencintai dia karena dia mencintai dengan ayat Allah yang qul huwallahu ahad tadi ya. Jadi boleh aja qul huwallahu ayat 1 ayat kedua lah. Nah, ibaratnya kan kada sampai terbaca juga sah aja juga salatnya lah. Nah, jadi makanya nyaman dalam Islam nih ya. Sekali-kali benar sudah mungkin sakit apakah lah. Nah, ini kada terbaca surah ya. Sah aja jualah, cuman asa kurang gitu, nah asa kurang beradab, asa kurang apalah ya, upayakan ya, sekali-sekali aja itu ya, biar pilih-pilih surah yang pendek lah itu. Oke, masih ada kalau gini apa nih? Ya, Ustadz dari Intan. Selanjutnya dari Intan bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau sudah membaca niat tarawih di awal sholat atau rakaat yang pertama, saat masuk rakaat 3, apakah harus membaca niat lagi? Ini siapa nih Intan? Coba Intan bang bersuara bang nih, coba jelaskan apa maksudnya nih? Masuk rakaat 3 maksudnya apa nih? Yang tarawihnya kayak paham atau apa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Maksud ulun tuh kan di awal tarawih tuh rakaat pertama kan kita membaca niat loh Ustadz. Ya. Nah, habis itu setelah masuk rakaat ketiga atau tarawih yang kedua gitu, nah Ustadz, apakah harus membaca niat lagi? Ya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Jadi sholatnya tarawih 2 rakaat, imbah itu tuntung kan jadi berniat kalau sudah. Nah, tarawih yang apakah berniat pulang ya? Ya, jadi itu keterangan di dalam kitab-kitab fikih itu berniat setiap rakaat yang dia mulai sudah salam berdiri pulang tuh mulai pulang. Jadi niat ini mulai dari awal, setiap memulai sesuatu pekerjaan berniat ya. Jadi bukan cukup di awal aja. Beda kalau puasa kan sekali aja kita ya. Nah, atau yang lainnya. Nah, kalau sholat ini karena sholatnya tadi sudah tuntung, nah kan berniat sudah 2 rakaat misalnya kan. Nah, kemudian setelah itu yang berikutnya ya, berdiri pulang, berniat pulang ya. Nah, niatnya ini ya, misalnya usolli sunnat tarawih itu boleh ya. Atau ada menyebut tarawih tapi apa? Usolli qiyam Ramadan, boleh. Ulun sembahyang qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan apa? Berdiri beribadah bulan Ramadan. Atau usolli sunnah qiyam Ramadan, boleh ya. Nah, yang penting niat ini itu apa? Kita itu tahu bahwa yang kita gawi ini ngarannya sholat tarawih. Salawat tarawih itu disebut juga qiyamul lail yang dikerjakan terutama yang sebelum guring lah. Karena kan tahajud kan ada pulang mungkin ini gasan tahajud. Kalau ini tarawih. Ya, jadi saat tarawih itu ibarat kada disebut tarawihnya digantinya dengan qiyamul lail, boleh. Qiyam Ramadan, boleh ya. Iya, terima kasih banyak Ustadz. Asal jangan misalnya usul sunnah rakaat ini sembahyang sunat 2 rakaat, nah itu umum. Bila umum itu masuknya ke sunnah mutlak lah. Tapi kalau tarawih ini perlu niat. Ya, perlu niat bahwa ini menggawi ini adalah sholat tarawih namanya ya. Ya, ada lagi kah nih? Insyaallah luar biasa sekali Ustadz jawaban-jawaban dari Pian. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, jadi intinya lah kita menuntut ilmu di bulan Ramadan ini tentang puasa, tentang sholat tarawih, baca buku. Wah, Ustaz aja baca nah, contohnya ini kitab apa ini namanya, kitab Hasyiah Al-Bajuri, ini kitab fikih nih. Yang kita biasa pelajari kitab tipis soal fikihnya, Fathul Qorib, Ghayah wa Taqrib. Kemudian ada syarahnya lagi nih, syarah Bajuri. Nah, ada 2 jilid. Nah, ada pulang I'anatul Thalibin. Ini kitab-kitab bahasa Arab, bila ada paham cari ya buku-buku bahasa Indonesia. Nah, fikih mazhab 4. Nah, baca-baca ya. Jadi baca aja semua mazhab, bacai. Nah, karena tuh dapat tuh ya. Nah.
Terus kayak Ustaz, literasi harus ditingkatkan lagi ya Ustaz. Literasi, ayat pertama turun Iqra, lah baca, baca ya. Kita sudah membaca pun tetap aja bingung juga. Nah, Ustadz aja kadang betakun lawan guru ya. Kayak apa? Oh, ini banyak banget pendapat nih, mana yang diambil. Nah, yang penting kita tahu dulu supaya apa? Kita bisa, oh ini ya. Nah, itu. Kemudian terakhir ya, upayakan ditutup dengan witir ya. Nah, tadi kan kalau tarawih itu tadi misalnya 8 atau 20 bahkan sampai nih. Kalau di Madinah ini bagiannya menambahi sampai 36 rakaat. Kenapa jadi 36 bahkan sampai 39? Kenapa? Orang-orang Madinah ini berdiri lawan orang-orang Mekah. Kenapa? Orang Mekah itu sudah sholat tarawih. Setiap sholat tarawih 4 rakaat, 2 rakaat. Setelah 4 mereka istirahat dulu. Mereka tawaf 7 putaran. Karena imbas sudah 2 rakaat, 4 rakaat, tawaf pulang. 4, 8 sudah. 12 tawaf pulang. 16 tawaf pulang. 20 ada tawaf lagi. Jadi 4 kali tawaf bagiannya. Nah, 4 kali tawaf ini orang Madinah beriri. Akhirnya apa? Kami hendak menyamai orang-orang Mekah yang tawaf itu, maka tawafnya itu kami ganti dengan sholat 4 rakaat, 2 rakaat. Jadi bertambah apa? 4 kali tawaf, 4 kali 4, 16. Nah, jadi 20 rakaat ditambah 16, jadi 36 rakaat. Nah, ini penduduk Madinah, tapi ini khusus lah untuk penduduk Madinah aja, jangan sekitarnya Madinah. Ya, kenapa hendak menyamai orang Mekah aja, Mekah yang apa selain sholat tarawih mereka tawaf pulang. Nah, itulah. Nah, kita kadang 20 ada kawah, 8 masih ada, masih ada 8. Seandainya nih lah sampai Ustadz baca tuh ada yang kalau bisa sampai 8 aja Bang. Nah, artinya tuh. Cuman kadang-kadang kan sekali-sekali bisa juga saat kenapa kata keuyuhan benar, yang penting sudah berniat nih pokoknya hendak tarawih berjamaah kada kawa sembahyangnya serangan sekalinya hanya 2 rakaat keuyuhan terabah sudah. Pernah jualan tegawi kayak itu. Tegawi juga tarawih minimal 2 rakaat. Ada ulama yang menyebutkan ya dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, yaitu disebutkan wa aqalluhu rak'atani. Nah, paling sedikitnya 2 rakaat. Nah, ini bagi yang ngalih benar mungkin tarawihnya ya, cuman berniat sudah. Nah, jadi dihargai juga ya. Nah, itu ya. Nah, itu. Kemudian witir. Nah, witir ini disuruh sama Nabi, dianjurkan sama Nabi, ayo berwitir, Allah itu witrun, Allah itu kan esa ganjil ya. Yuhibbul witra, Allah suka salat witir ya. Fa'autiru ya ahlal Quran, maka berwitirlah kalian wahai ahli Quran. Bahkan ij'alu akhir salatikum witran, jadikanlah sebagai akhir penutup sholat kalian itu adalah witir. Jadi jangan dulu witir dulu hanya tarawih, janganlah tarawih tuntung dulu hanya witir. Kemudian witir ini bila mungkin khawatir karena ada terbangun malam, witir aja selajur imbas sudah sholat tarawih. Ya, apakah 3 rakaat atau 5 atau 7 atau 9 atau maksimal 11 witir. Nah, sekurang-kurangnya 1 rakaat. Bila uyuh banar sudah ulunnya, uyuh banar sudah kepala pusing udah witir 1 rakaat. Khawatir karena malam pada terbangun, sembahyang witir 1 rakaat. Nah, bila inya santai karena ulun witirnya karena ulun hendak sembahyang tahajud pulang malam, maka ulun karena witirnya di akhir aja, sudah sebelum sahur atau sesudah sahur kah? Nah, nyar witir boleh sebelum azan subuh ya. Atau misalnya hanya hendak ada sempat lalu witir nih, imbah tuh hendak berdiri, Allahu Akbar, boleh aja witir 1 rakaat Allahu Akbar ya. Nah, itu sebagai penutup ya. Nah, itu jadikan penutup salat kalian adalah
witir ya. Nah, itu. Insya Allah Ustaz. Keren wawasan Pian. Keilmuan Pian menambah keilmuan kami. Terima kasih pencerahannya Ustaz. Ya, cukup mungkin lah. Nggih. Cukup nggih ke sore-sore ya. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin, apa yang telah disampaikan Ustadz Haji Ahmad Jaini SPD telah membuka dan menambah wawasan kita tentang keilmuan sholat tarawih dan witir seperti itu. Jadi kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sehat-sehat semuanya, insya Allah kita memperoleh kemenangan di 1 Syawal, tepatnya di Idul Fitri. Salah hilaf Ustazah, mohon maaf mewakili seluruh Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Banyak Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah. Kita ambil foto dulu lah. Open cam dulu. Kita open cam dulu, kids. Makin dewasa gue sadar Banyak yang belum nah. Nggih, open dulu pintar. Abi kayak gini-gini. Angka 1 apa Abi? Oke. Hitung Sat, biar ke tengah nggak. 1, 2, 3. Iya. Ya, sudah. Nggih. Allah, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitasnya. Silakan meninggalkan Zoom dan melanjutkan dengan aktivitas. Jangan lupa one day one juice-nya. Sekali. Belum tutup Zoom-nya, Lan, ya?